Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Mudzakkir, Bapak Guru PAI kelas SMA atau SMK ya, kelas 12. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bab 9. Adapun pengatensi intinya ya, ini 1, 2. Baiklah anak-anak, 3, 4. Ini adalah kompetensi intinya. Kompetensi dasar kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Ini kompetensi inti dasarnya ya. Kemudian pilihan materinya, materi yang akan kita bahas. Masuknya Islam ke Indonesia, jalur-jalur masuknya Islam ke Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, kemudian peranan umat Islam dalam mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan Indonesia, gerakan pembaruan ya, Islam di Indonesia, meneladani para tokoh Islam di Indonesia, dan terakhir ya, bersikap moderat dan santun dalam berdakwah. Baiklah, kita akan langsung ke materinya ya. Materi pertama, masuknya Islam ke Indonesia. Para penyebar agama Islam ya. Jadi masuknya itu ke Indonesia ya, nih terdiri dari pedagang-pedagang dan para mubalik dari Gujarat. Dari Arab ya. Jadi Islam itu awalnya dari Arab semuanya, dari Gujarat ya, melewati para pedagang-pedagang yang berdagang ke Indonesia. Jadi pada saat sebelum datangnya Islam itu agama kita kan berbeda-beda ya, ada yang Hindu, ada Buddha gitu ya. Itu yang pertama kali. Kemudian baru muncullah para pedagang-pedagang Islam yang berasal dari Gujarat. Akhirnya Islam tersebar juga ya. Sehingga ini membentuk komunitas Islam. Kemudian memperkenalkan dan mengajarkan Islam kepada penduduk setempat. Makalah tersebarlah Islam. Baiklah, adapun ajaran-ajaran Islam, di antaranya Islam mengajarkan toleransi terhadap sesama manusia, saling menghormati dan tolong-menolong. Ini dalam Islam ya. Ini toleransi itu menghargai, menghormati, walaupun berbeda dengan agama Islam. Termasuk kan di Indonesia banyak ya agamanya ya. Ada Hindu, ada Buddha gitu ya. Waktu Islam datang itu ada animisme, dinamisme gitu ya. Tapi Islam mengajarkan kita untuk bertoleransi dengan agama yang lain dan menghormati dan bahkan harus tolong menolong walaupun bukan dengan dengan sesama agama Islam. Dengan non-muslim pun harus kita tolong menolong, apalagi dengan orang yang beragama Islam, wajib ya menolong. Islam mengajarkan bahwa di hadapan Allah derajat semua manusia sama kecuali nilai ketakwaannya. Semua Islam ya, manusia yang beragama Islam itu di hadapan Allah sama. Jadi cuma satu, yaitu ketakwaannya kepada Allah SWT. Apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi takwa itu bukan tak-tak di bawahnya ya, tapi menjalankan perintahnya kemudian menjauhi larangannya. Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengharamkan manusia saling berselisih, bermusuhan, merusak dan saling mendengki. Ini adalah perbuatan-perbuatan jelek ya, atau perbuatan yang harus kita jauhi gitu ya. Jadi kita dilarang itu untuk berselisih, bermusuhan, merusak dan saling mendengki. Walaupun apapun itu alasannya. Misalkan kan sekarang itu banyak nih gara-gara bola misalkan ya, ada saling musuhan gitu ya, antara tim ini dengan tim yang lain, itu kan tidak boleh, apalagi sama Islam gitu ya.
kita boleh gitu ya berbeda dengan tim ini, misalkan tim ini menjagokan tim ini menjagokan tim ini. Walaupun kita mempunyai jagoannya berbeda, ketika kalah dan menang itu hal biasa di dalam pertandingan. Jangan sampai gara-gara kalah ya timbullah saling selisih, bermusuhan, merusak dan saling mendengki, apalagi sampai membunuh gitu ya. Itu dilarang sekali oleh agama Islam. Islam mengajarkan agar manusia menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya, serta senantiasa setiap saat berbuat baik terhadap sesama manusia tanpa pilih kasih. Jadi Islam itu mengajarkan hanya Allah lah yang wajib disembah, jangan sampai menyekutukannya. Kan kalau agama lain ada ya, ada yang menyembah patung, gitu ya, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah roh nenek moyang gitu ya. Kalau Islam tidak diperkenankan itu, hanya menyembah kepada Allah SWT dan tidak boleh menyekutukannya. Dan walaupun kita berhidup berbeda, agamanya berbeda-beda ya, Tuhannya berbeda, kita tidak boleh walau tidak boleh misalkan gara-gara ini berbeda Tuhannya, karena menyekutukannya kita jadi berbuat jahat. Tidak berkenaan seperti itu. Rasulullah itu ketika Fatu Mekah gitu ya. Jadi orang-orang Quraisy itu semuanya pada kalah gitu ya. Jadi Rasulullah itu dengan rombongannya datang lagi ke Mekah dengan pasukan yang banyak sekali ya. Kalaupun diserang itu pasti akan hancur gitu ya. Tapi kan Rasulullah tidak gitu. Yang punya agama yang ingin ikut dengan Rasulullah silahkan, yang tidak juga silahkan. Kan ketika Rasulullah itu, ketika saya datang ke Mekah ya, silahkan kalian duduk di rumah masing-masing ya. Kalau pengen selamat tuh ya, itu kan itu diantaranya seperti itu. Walaupun waktu masuk ke Mekah itu masih ada agama yang bukan Islam, tapi Rasulullah selalu berbuat baik kepada orang-orang tersebut tuh ya. Selanjutnya, jalur-jalur masuk Islam ke Indonesia, yaitu perdagangan nih ya. Letak Indonesia sangat strategis, maka pada abad ke-7 ya, abad ke-16 saat perdagangan mulai ramai, banyak pedagang dari Eropa, Timur Tengah, India, dan Cina singgah di Indonesia, terutama di pelabuhan-pelabuhan transit di Selat Malaka nih, Selat Malaka. Untuk mengadakan hubungan dagang, para pedagang tersebut selain memegang peranan dalam perdagangan juga berperan dalam memperkenalkan budayanya, gitu ya. Kemudian lewat perkawinan, para pedagang Islam melakukan perdagangan dalam waktu yang cukup lama, gitu ya, dan banyak yang diantara mereka yang menetap membentuk perkampungan-perkampungan yang dikenal dengan nama pekojan serta menikah dengan orang-orang pribumi yang belum masuk Islam. Kemudian lewat kesenian, walaupun misalkan di Indonesia itu banyak sekali ya seni-seni, misalkan ada seni tari gitu kan, pintar-pintarnya orang Islam gitu, khususnya kan di Indonesia ini ada sunan-sunan juga ya. Itu kan saking pintarnya di dalam kesenian itu disisipi keislamannya gitu. Jadi tidak mengganggu atau misalkan tidak mengatakan sesat gara-gara suka kesenian, oh tidak. Bahkan sunan-sunan itu gimana caranya Islam ini bisa diterima lewat seni gitu ya, masuk gitu kan. Ada yang namanya seni tari, misalnya Sunung Gunung Jati atau Kalijaga itu kan ada juga gitu, seperti itu ya. Jadi Islamisasi mulai kesenian dipertunjukkan untuk menarik massa. Pada saat itu diantaranya seni gamelan ya. Kemudian dilanjutkan dengan dakwah keagamaan mulai media wayang, ada wayang golek itu kan bisa di sana. Ada pula ini seni tari. Dulu Bapak itu kebagian waktu masih kuliah meneliti tentang kesenian ya berhubungan dengan agama Islam. Ternyata ada ya. Dan antaranya ini gamelan, seni tari juga, seni musik gitu ya, dan lain-lain. Pendidikan.
lembaga pendidikan Islam yang paling tua adalah pondok pesantren. Ini pondok pesantren ya, sudah kita tahu. Para santri lulusan pondok pesantren tersebut itu dibentuk menjadi tokoh keagamaan yang akan senantiasa meneruskan ilmunya kepada masyarakat, diantaranya dengan cara Islam terus berkembang memasuki daerah-daerah yang terpencil. Setelah para pedagang itu membentuk atau mau mendirikan sebuah pendidikan itu pondok pesantren, tidak sedikit ya orang Indonesia pun gitu ya yang keluar dari pesantren yang meneruskan perjuangan dalam menyebarkan agama Islam. Ajaran tasawuf ya. Para ahli tasawuf selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakat. Mereka biasanya memiliki keahlian dapat membantu masyarakat, misalkan dalam bidang pengobatan. Mereka juga berupaya menyebarkan agama Islam dengan cara berusaha memahami keadaan batin seorang sehingga lebih mudah diterima ya. Pengobatan gitu ya. Karena khusus pengobatan ini kan ada pengobatan yang memang dilarang sama sekali oleh agama Islam, ya, yang dilakukan oleh agama yang lain gitu ya. Dengan cara kita tidak menghina pengobatan mereka, tidak gitu. Islam mengajarkan pengobatannya gitu gimana, mereka juga sama gitu ya. Itu ya seperti itu ya. Kemudian bidang politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam proses islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka secara tidak langsung biasanya rakyat mengikuti jejak rajanya. Biasanya kalau misalkan kerajaan ini Islam, biasanya penduduk-penduduknya atau rakyatnya juga pasti Islam. Yang tidak sedikit kerajaan Indonesia yang rajanya Islam, banyak sekali. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nih, kerajaan Islam di Sumatera. Samudra Pasai. Kerajaan Islam pertama di Indonesia. Jadi, kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu adalah Samudra Pasai ya. Adanya di Sumatera. Berdiri pada abad ke-13. Oke. Daerah pantai timur Sumatera Utara. Tepatnya di Kabupaten Loksmawe ya. Aceh Utara berbatasan dengan Selat Melaka. Ini Loksmawe karena para pedagang kan awalnya masuk ke sini ya, di Selat Malaka nih. Jadi ini Samudra Pasai, ini kerajaan pertama. Yang kedua, Kesultanan Aceh berdiri pada tahun 1514 oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Terletak di ujung Pulau Sumatera. Ini masih Sumatera ya, di ujung Sumatera nih. Ini adalah Kesultanan Aceh. Kemudian Kerajaan Perlak. Diperkirakan tahun 225 Hijriah atau 840 Masehi. Awalnya dikuasai Maharaja Pohera Syahir Wuyatan Merah Perlak Syahir Wuyi. Putra rajanya Siam penganut Buddha nih ya. Kemudian perubahan dari kerajaan Buddha menjadi Islam dimulai pada tahun 173 Hijriah atau 800 Masehi. Terletak di pesisir Aceh, timur Aceh. Perkembangan Islam di Jawa dapat berkembang pesat karena peranan Wali Songo. Ini ada Wali Songo ya. Ini nih yang kita sudah kenal. Ada 9 Wali Songo. Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Gitu ya. Kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa nih. Kalau tadi kan di Sumatera Samudra Pasai ya. Kalau di Jawa ini Kerajaan Demak. Didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1475 sampai 1518. Ya, oke, daerah Bintaro. Di antaranya peninggalannya ini nih,
Kemudian Kerajaan Pajang. Kelanjutan dari Kerajaan Demak ya, Pajang. Pemegang kendali kekuasaan kerajaan Islam Jawa setelah Demak. Terletak di daerah Kartasura, ya, dekat dengan Surakarta atau Solo, Jawa Tengah ya. Kesultanan Mataram. Didirikan oleh Sutawijaya, keturunan dari Ki Ageng Pemanahan. Raja yang terkenal nih, oke. Mas Rangsang bergelar Sultan Agung Hanyokrokusumo. Oke, berekspansi untuk mencari pengaruh di Jawa. Setelah wafat dimakamkan di Imogiri, kemudian digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat atau Amangkurat I. Kemudian kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Goa Talo, Goa dan Talo ya. Berdiri sejak abad ke-13. Dikenal sebagai Kerajaan Makassar ya. Kalau misalkan ada yang mengatakan, oh ini Kerajaan Makassar, ini sama dengan Goa dan Talo ya. Salah satu kerajaan tertua dan terbesar di wilayah Sulawesi Selatan. Di antara peninggalannya ini ya, kalau misalkan orang Makassar tahu nih, Fort Rotterdam. Kerajaan Bone dikenal sebagai Kesultanan Bugis. Salah satu anggota persekutuan Telompoco, Bone, Sopeng, dan Wajo. Terletak di Sulawesi bagian barat, daya, dan tepatnya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini. Perkembangan Islam di Kalimantan. Jalur masuknya Islam ke Kalimantan melalui Malaka yang dikenal sebagai kerajaan Islam. Setelah Perlak dan Pasai, jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat dakwah Islam semakin menyebar, sebab para mubalik dan komunitas Muslim kebanyakan mendiami pesisir barat di Kalimantan. Jadi walaupun misalkan dari pedagangnya nggak ada, kan banyak keluaran santri-santri ya yang menyebarkan agama Islam, banyak sekali ya. Kedatangan Islam disebarkan oleh para mubalik dari Jawa dan dakwah ke Kalimantan ini mencapai puncaknya saat kerajaan Demak berdiri. Para dan mubalik tersebut berusaha mencetak kader-kader yang akan melanjutkan misi dakwah. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Oke, para dai datang dari Sulawesi atau Makassar, terutama dai yang terkenal saat itu adalah Datuk Ribandang, Ribandang dan Tuang Tunggang Parangan. Ya namanya, tapi emang itu namanya ya daerah Sulawesi. Oke, perkembangan Islam di Maluku. Islam masuk Maluku sekitar pertengahan abad ke-15 atau sekitar tahun 1440. Dibawa oleh para pedagang Muslim dari Pasai, Malaka, Jawa. Jadi baru satu nih, terutama para dai yang dididik oleh para wali Songo di Jawa. Ya. Kerajaan Islam yang paling menonjol, Ternate. Ya, karena Ternate Tidore ya di sini, Ternate dan Tidore di Maluku nih. Perkembangan Islam di Irian Jaya. Oh, ternyata di Irian Jaya ada ya. Islam masuk Papua awal abad ke-17. Kerajaan Islam yang paling menonjol adalah Kerajaan Bacan. Bacan ya, teman-teman ya, anak-anak. Jadi di Irian Jaya juga masuk nih, Islam itu masuk seluruh Indonesia itu ya. Disiarkan oleh raja-raja Islam, para pedagang dan para mubalik, dan juga berasal dari Maluku. Jadi semuanya kerjasama ya, mulai dari pedagang, para mubalik, santri gitu ya. Rajanya juga sama gitu kan, karena kewajiban seorang muslim itu. Daerah-daerah Irian Jaya yang dimasuki Islam adalah Miso, Jalawati, Pulau Wagio, dan Pulau Gebi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Berbagai aspek dalam perjuangan Islam
apa saja ya, lewat pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial, kemudian politik. Jadi ini ada perkembangan ilmu pengetahuan ya, berbagai aspek ya, diantaranya pendidikan, kesehatan, dakwah, sosial, dan politik, dan teknologi. Jadi Islam itu bukan bersangkut paut hanya ya dakwah saja. Jadi semuanya ada di Islam itu ya. Pendidikannya ada, kesehatannya ada, apalagi dakwahnya, sosialnya juga ada. Politik nih ada dalam Islam. Teknologi juga sama gitu ya. Dua cara yang dilakukan oleh para ulama dalam menumbuh kembangkan ajarannya: membentuk kadar-kadar ulama yang akan bertugas sebagai mubalik ke daerah-daerah yang lebih luas. Jadi membentuk kader-kader ya, kemudian disebarkan ya ke daerah-daerah lebih luas melalui karya tulisan yang tersebar dibaca di seluruh Nusantara. Karya-karya itu mencerminkan perkembangan pemikiran dan ilmu agama ya di Indonesia pada masa itu. Banyak sekali ya. Kitab, terus kaligrafi, wah banyak sekali. Beberapa hasil kesenian bangunan di seninya pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia antara lain masjid-masjid kuno di Demak, Sandang Duwur Agung di Kesepuan Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Beberapa masjid masih memiliki seni bangunan yang menyerupai bangunan pada masa zaman Hindu. Ukiran-ukiran pada mimbar, hiasan lengkung, pola kalamakara, ya, mihrab dan bentuk mastaka atau dengan kebudayaan agama Hindu seperti Masjid Sendang Duwur memulai menunjukkan hubungan yang sangat erat. Arsitektur bangunan. Beberapa hasil seni bangunan pada masa pertumbuhan dan perkembangan Islam di Indonesia antara lain masjid-masjid kuno di Demak, Sendang Duwur Agung di Kesepuan di Cirebon, Masjid Agung Banten, dan Masjid Baitur Rahman di Aceh. Ini masih ada ya sekarang juga. Wow, sekarang semakin dibagusin ya. Peranan umat Islam dalam mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan Indonesia. Pemberontakan Cot Pileng di Aceh. Jadi ini adalah pemberontakan beliau ya. Ini adalah umat Islam. Perlawanan ini dipimpin oleh seorang ulama muda bernama Tengku Abdul Jalil, guru ngaji ya di Cot Pileng pada tanggal 10 November 1192. Hal itu disebabkan tentara Jepang melakukan penghinaan terhadap umat Islam Aceh ya, dengan membakar masjid dan membunuh sebagian jamaah yang sedang melaksanakan sholat subuh. Akhirnya melakukan pemberontakan oleh Cot Pileng di Aceh ya. Ini seorang guru ngaji nih ya. Kemudian pemberontakan di Aceh juga nih, perlawanan ini dipimpin oleh Tengku Hamid pada bulan November 1944. Pemberontakan di Indramayu. Perlawanan ini dipimpin oleh Haji Madrias. Sebabnya karena rakyat tidak tahan terhadap kekejaman yang dilakukan oleh Jepang. Pemberontakan rakyat Sukamana ini dipimpin oleh Ki Haji Zainal Mustafa, pemimpin pondok pesantren nih, di Sukamana, Singaparna, Tasikmalaya nih. Tanggal 25 Februari 1944 penyebab karena para santrinya dipaksa untuk melakukan Saikirai, menghormat kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkukkan setengah badan ke arah matahari. Ini tentu saja termasuk pelanggaran terhadap akidah agama Islam. Oke, ini ya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Oke, antaranya masyarakat Islam, kemudian ada Muhammadiyah, kemudian ada Al-Irsyad, ada Nahdlatul Ulama, ada Persatuan Islam Persis, kemudian ada Mata'ul Anwar, SI Muhammadiyah Al-Irsyad NU ya Persis, dan
Mata'ul Anwar. Oke, meneladani para tokoh Islam di Indonesia. Di antaranya ini ada keteladanan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim. Tekun menuntut ilmu dan ditunjang dengan kemampuan dalam bahasa asing. Jadi ini pintar bahasa asingnya ini, menjadikannya sebagai pribadi yang cerdas dan lihai berpidato. Kiai Haji ya Abdul Wahid Hashim menguasai bahasa Arab nih, lihat. Bahasanya mantap nih, bahasa Arab, Belanda, dan Inggris sebagai kunci utama dalam penguasaan buku-buku ilmiah. Jadi kita juga sebagai orang Islam kalau pengen pinter pengen belajar bahasa yang lain ya, selain agama selain bahasa Indonesia, Sunda gitu yang ada di Indonesia, pengen silakan belajar bahasa lain, boleh Belanda, Inggris, Spanyol, dan lain silahkan ya, diperkenankan oleh agama Islam. Memiliki jiwa toleransi yang tinggi terhadap perbedaan paham dan bersikap proporsional dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapi. Memiliki kepedulian yang besar terhadap peningkatan kualitas hidup umat Islam. Kemudian memiliki sifat kritis yang tak pernah padam meskipun menyangkut umat Islam sendiri. Ini beliau ya. Hidupnya sederhana, ini sederhana, ilmunya mendalam dan cara berpikirnya moderat sehingga menjadikan mudah untuk melakukan sesuatu dalam kondisi apapun. Perhatiannya kepada dunia pendidikan sangat besar nih dalam pendidikan, karena segalanya nih pendidikan. Kalian sebagai siswa harus benar-benar giat belajar ya. Mau belajar di rumah maupun belajar di sekolah harus tetap semangat. Saat menjadi Menteri Agama pada tahun 1950, Wahid Hashim mengeluarkan peraturan pelaksanaan berdirinya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri ini. Wow, ini beliau nih PTAIN yang kini menjadi YIN. Mungkin sekarang itu berubah lagi menjadi UN ya, Universitas Islam Negeri sekarang berubah. Oke, kemudian yang kedua, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nih pada tahu semuanya ya. Ini ada filmnya juga. Nama kecil dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwish. Ia adalah pahlawan nasional dan juga pendiri organisasi Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sosok pemuda yang mengedepankan idealisme dalam hidupnya, terutama dalam bidang pendidikan. Nih, pendidikan juga sama. Kemudian aktif berorganisasi, tekun, cerdas, teguh pendirian, dan pantang menyerah. Ia selalu menggulirkan gagasan tentang gerakan dakwah Muhammadiyah. Selain itu, ia seorang wirausahawan yang berhasil dengan berdagang batik. Berdagang batik. Beliau juga merupakan sosok yang mudah diterima dan dihormati masyarakat. Melalui upayanya dalam memajukan pendidikan, beliau dapat mengangkat derajat umat Islam dan bangsa Indonesia ke taraf yang lebih tinggi. Para intelektual dan pemuda sangat tertarik dengan metode yang dipraktekkan oleh beliau, sehingga mereka masuk menjadi anggota Muhammadiyah ya. Beliau juga sama ya, toleransi juga, saling menghormati saja ya. Dengan luar agama Islam juga saling menghormati, apalagi dengan sesama agama Islam. Perbedaan itu nggak jadi masalah gitu ya. Jangan sampai perbedaan itu menjadikanmu musuh ya. Oke, ini bersikap moderat dan santun dalam berdakwah. Ini materi terakhir ya anak-anak. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari moderat adalah selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Ini pengungkapan dengan cara ekstrim. Jadi dalam berdakwah hendaknya disampaikan cara santun, nih santun dan moderat, sehingga tidak menjadi pemicu perselisihan dan dakwah pun dapat diterima secara terbuka. Seperti tadi misalnya, sunan-sunan itu masuk ke menyebarkan agama Islam itu kan ada yang agamanya Hindu, ada yang suka seni tari, ada semua seni musik, ada gamelan dan lain-lain ya. Tidak secara langsung, oh itu haram, nggak boleh, kamu mustik dan lain-lain, itu kan tidak diperkenankan seperti itu ya. Gimana cara sopan, santun gitu ya, dan moderat juga ya, sehingga para sunan itu pintar sekali dalam menyebarkan agama Islam. Oh ini sukanya seni, gimana caranya seni tersebut masih terus
disukai oleh masyarakat dan disisipi oleh ajaran agama Islam gitu. Akhirnya disisipi oleh para sunan gitu ya. Jika kita amati dan pelajari secara mendalam, sesungguhnya keberhasilan suatu ya dalam hal bidang dakwah ini tidak hanya ditentukan oleh isi materinya, tetapi juga metode nih. Metode, ingat nih, para sunan itu atau para kiai, para ustadz atau para mubalik itu pintar sekali dalam menyampaikan. Metodenya mantap sekali nih ya. Cara menampilkan akhlak nih ya, metode ya. Metode yang digunakan bisa dengan cara menampilkan akhlak, jadi akhlaknya ditonjolkan, uswahnya mulia sehingga posisi dai bagaikan pilar bagi agama dan yang dapat memotivasi objek dakwah untuk meneladani. Bahkan yang belum memeluk Islam pun bisa tertarik untuk masuk Islam. Selain itu, suatu hal yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan dakwah adalah menyatukan diri dalam pikiran, ucapan, dan tindakan. Hati seorang dai harus lurus dan akidahnya harus benar. Kemudian yang ada di dalamnya diimplementasikan dalam bentuk ucapan yang lembut nih, lembut, penuh makna, berwibawa serta mencerahkan umat. Jadi jangan untuk nggak masuk langsung cara keras gitu, enggak lah ya. Lemah lembut, ucapan lemah lembut, gimana cara metode untuk digunakan ini harus gimana. Itulah pintarnya para sunan mubalik pada saat itu ya. Jangan sampai kalau misalkan dengan sekarang kan tidak sedikit umat Islam dengan Islam itu mengatakan haram ini, haram ini, haram ini, padahal kan itu masih sesama umat Islam. Dia melakukan hal tersebut ada tuntunannya. Ini melakukan tersebut ada tuntunannya. Tinggal saling menghormati sajalah gitu ya. Satu dengan yang lain. Dengan luar agama Islam pun kita harus santun, harus saling menghormati, apalagi dengan sesama orang Islam. Kita harus bersatu ya. Kalau misalkan di Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan gitu sebenarnya. Alhamdulillah anak-anak, penjelasan dari awal sampai akhir telah selesai, semua ada manfaatnya. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Semoga kita selalu sehat selalu, dan semoga Allah melindungi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.